Shalom saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu hati, kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur buat hari yang baru ini, kalau kami ada sebagaimana kami ada, semua karena kasih setia-Mu. Saat ini Tuhan, kembali lagi kami anak-anak-Mu, kami akan mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Berkatilah kami, berikanlah kami hikmat-Mu agar kami boleh mengerti setiap firman yang akan kami dengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Renungan firman Tuhan hari ini berjudul Kebahagiaan Sejati Menurut Yesus. Ayat bacaan firman Tuhan terambil dalam Matius 5 ayat 1 sampai 10. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka. Katanya, "Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga." Saudaraku yang saya kasihi, kebahagiaan pada umumnya diidentikan dengan kondisi yang baik. Kekayaan, kesuksesan, dan kuasa biasanya menjadi prasyarat untuk mendapatkan kebahagiaan. Lalu, bagaimana memperoleh kebahagiaan menurut Tuhan Yesus? Saudaraku yang saya kasihi, mengawali khotbahnya di bukit, Tuhan Yesus berbicara tentang bagaimana memperoleh kebahagiaan dalam hidup. Syarat untuk memperoleh kebahagiaan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus sangat kontradiktif dengan konsep dunia. Misalnya, orang yang miskin, berduka cita, lemah lembut, lapar, dan hauslah yang disebut berbahagia. Setiap ucapan berbahagia dari Tuhan Yesus adalah mengenai berkat. Kata diberkati mempunyai makna sesuatu yang hanya kita dapatkan di dalam Allah. Kata ini juga bermakna sebagai sebuah pengalaman ketika kita mengikuti Tuhan Yesus dan cara hidup serta ajarannya. Kata diberkati mempunyai arti bahwa kita bergantung kepada Allah yang bertakhta di dalam kerajaan sorga. Kita hidup menurut nilai-nilai kerajaan sorga. Nilai-nilai kerajaan surga tersebut tidak didasarkan kepada kekayaan dan kekuasaan. Nilai-nilai kerajaan sorga didasarkan kepada 6 hal di bawah ini. Yang pertama, kesadaran terhadap
keberadaan diri kita di hadapan Allah sebagai orang berdosa. Yang kedua, kehausan akan firman dan kebenaran Allah. Yang ketiga, sikap lemah lembut. 4. Murah hati. 5. Menjaga kesucian. 6. Pembawa damai. Untuk melakukan semua 6 hal ini dibutuhkan pemberian dan pengorbanan diri. Saudaraku yang saya kasihi, jadi kebahagiaan berdasarkan nilai-nilai kerajaan surga tidak diukur dari seberapa banyak harta dan kuasa yang kita kumpulkan di dalam dunia ini. Kebahagiaan diukur berdasarkan seberapa banyak kita memberi dan mengorbankan diri untuk mengikut Yesus Kristus. Jadi, sebagai murid Tuhan Yesus Kristus, kita seharusnya belajar memberi yang terbaik ketika kita mengikuti Tuhan. Karena kita diundang oleh Tuhan untuk menjadi pribadi yang murah hati dan membantu sesama yang membutuhkan. Kemurahan hati tersebut adalah salah satu wujud kebahagiaan kerajaan surga yang kita rasakan di dunia ini. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman Tuhan hari ini. Kami percaya Tuhan, kebahagiaan yang sejati bukanlah berasal dari dunia ini. Kebahagiaan sejati bukan diukur dari harta, kekayaan, atau kekuasaan. Kebahagiaan yang sejati adalah diukur dari seberapa besar kita berkorban atau memberi yang terbaik saat kita mengikut Tuhan. Ya Roh Kudus, mampukanlah kami untuk dapat menjadi pribadi-pribadi yang murah hati, yang senantiasa menyenangkan hati-Mu, sehingga kami anak-anak-Mu, kami boleh merasakan kebahagiaan yang sejati. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Ya Bapa, kami bersyukur buat hari yang baru ini, buat nafas yang masih Engkau berikan bagi kami. Ajarlah kami untuk tidak menyia-nyiakan waktu yang Engkau beri. Pakailah hidup kami Tuhan, hanya untuk menyenangkan hati-Mu. Kami menyerahkan segala aktivitas kami ke dalam tangan-Mu. Berkatilah kami, baik kami sebagai suami, kami sebagai istri, kami sebagai anak, dan kami sebagai orang tua. Biarlah sepanjang hari ini kami boleh selalu ada dalam perlindungan kuasa-Mu. Ya Tuhan, berkatilah segala pekerjaan kami, usaha kami, bisnis kami, apapun yang kami kerjakan, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya Engkau Allah yang akan membuat kami berhasil. Terima kasih Tuhan. Kiranya kasih Tuhan, sukacita, dan damai sejahtera dari Allah Bapa senantiasa boleh memenuhi setiap hati kami anak-anak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita sudah berdoa pagi hari ini. Saya percaya kita sudah diberkati. Sampai berjumpa kembali dalam doa kita nanti. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.